Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra Diana dari Prodi Manajemen Karyawan A, Fakultas Ekonomi Universitas Galuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengerjaan tugas ke pertemuan ke-6 dari mata kuliah Ekonomi Manajemen, di mana tugasnya adalah menjelaskan analisis, regresi, korelasi, dan koefisien determinasi melalui metode tidak langsung. Saya sudah mengerjakan, dan di video kali ini saya hanya akan menjelaskan bagaimana cara pengerjaannya. Sudah ada data penjualan dari produk salah satu perusahaan, yaitu produk Yamaha WR155 di perusahaan FYZ. Seperti yang bisa teman-teman lihat, dari tahun 2012 sampai 2019, dimulai dari harga dan juga jumlah. Sudah saya cantumkan data-datanya sebagai berikut. Kemudian di poin 2 ada data penjualan produk Yamaha WR155 di perusahaan ZFG. Ini pun sama dari tahun 2012 sampai dengan 2019 dengan harga dan juga jumlah yang ada. Kemudian di poin 3 ada data seksi silang produk Yamaha WR155 di pasar. Ini adalah data dari perusahaan FYZ dan juga ZFG. Untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung saja ke poin keempat, yakni analisis regresi, korelasi, dan juga koefisien determinasi dengan cara metode tidak langsung. Di poin A nomor 1, analisis regresi secara manual di perusahaan XYZ. N ini adalah tahun, kemudian harga, kemudian jumlah yang diwakili oleh Q. Bisa teman-teman lihat data di sini. Kita tengah memindahkan data yang dari atas tahun ke-1 sampai ke tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-8, artinya dari tahun harga dari tahun 2012 yang tadi sampai 2019. Kita cantumkan di sini. Jumlah pun kemudian kita cantumkan. Nah, kemudian kolom yang ketiga ini ada XY, itu adalah hasil perkalian dari harga dan juga jumlah. Kemudian ada X pangkat 2 dan Y pangkat 2, itu tinggal kita lihat saja. Kemudian di bawahnya ada sigma X, sigma Y, sigma XY, sigma X kuadrat, dan sigma Y kuadrat. Itu adalah penjumlahan dari yang kita tadi hitung, yang di atas ini. Kemudian di poin 2 ada analisis determinasi di perusahaan FYZ, masih perusahaan yang sama. Bisa teman-teman lihat, R kuadrat ini rumusnya seperti ini. Dari sini kita hanya tinggal memindahkan angka-angka yang tadi kita dapatkan dari analisis regresi. Dengan rumus sebagai berikut, kita tinggal menjumlahkan saja dan mendapatkan hasil 0,952. Kesimpulannya, proporsi penjelasan pengaruh harga pada produk A terhadap jumlah permintaan di perusahaan FYZ dapat dijelaskan sebesar 95,2%, sedangkan yang sisanya dijelaskan oleh faktor lain. Kemudian di poin B, ini kita menganalisis regresi perusahaan yang satunya, yakni perusahaan ZFG. Sama halnya seperti yang tadi, kita tinggal hanya memindahkan data dari mulai tahun, harga, kemudian jumlah, dan kita hitung di sini. XY, kemudian X pangkat 2, Y pangkat 2, kita hitung, kita totalkan. Kemudian masuk lagi ke rumus. Yang B, ini untuk analisis determinasi ya. Rumusnya seperti ini. Teman-teman tinggal memasukkan angka-angka yang sudah didapat dari data tadi, dan akan mendapatkan hasil dari data tersebut adalah 0,119 yang sudah dibulatkan. Kemudian untuk mencari A, rumusnya yakni Y dikurangi BX. Untuk mencari A itu kita harus mengetahui jumlah Y dan juga jumlah
X. Cara menghitungnya adalah dengan sigma Y dibagi N atau dibagi tahun, yang mana hasilnya adalah 605 dan juga 5000. Kemudian kita bisa mencari poin A dengan hasil 1,9. Nah, berdasarkan perhitungan di atas, maka fungsi permintaannya adalah Y sama dengan 1,199 dikurangi 0,199 X, atau Q sama dengan 1,199 dikurangi 0,199 P. Nah, jika pada tahun 2020 harga produk berubah menjadi 1000, maka Q sama dengan 1,199 dikurangi 0,199X. Yang kita masukkan angkanya dan akan mendapatkan hasil 1080. Kemudian di poin selanjutnya ada analisis koefisien determinasi perusahaan ZXY. Seperti halnya tadi, tinggal memasukkan rumus R kuadrat, kemudian data dari tahun sigma X Y dikurangi sigma X dikali sigma Y, kita tinggal masukkan dibagi seperti rumus di sini, akan mendapatkan hasil 0,943. Nah, yang mana dijelaskan pengaruh harga produk Yamaha WR155 pada perusahaan ZXY dapat dijelaskan dengan angka 94,3%. Sedangkan sisanya 5,7% dijelaskan oleh faktor lain. Di poin berikutnya ada gabungan penjualan dari perusahaan XYZ dan ZXY. Di sini saya hanya memasukkan data yang sudah kita dapat tadi. N untuk mewakili tahun, kemudian harga, dan juga jumlah. Jadi kita masukkan data semua dari perusahaan XYZ dan perusahaan ZXY. Masukkan semua datanya di sini, jumlahkan. Berikut dengan jumlahnya. Ini untuk perhitungan sama saja. Untuk X ini hasil dari perkalian X dan Y. Untuk X kuadrat itu X yang dikuadratkan dan Y yang dikuadratkan. Kemudian kita hitung B dan A-nya. Sama seperti tadi rumusnya masih sama. N sigma X Y dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi N sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat. Yang mana setelah perhitungan ini akan mendapatkan hasil minus 0,117. Kemudian untuk A-nya akan mendapatkan hasil 1,179. Nah, berdasarkan perhitungan di atas, fungsi permintaannya adalah Y sama dengan 1,179 dikurangi minus 0,117X, atau Q sama dengan 1,179 dikurangi 0,117. Nah, jika harga produk berubah pada tahun 2020 misalkan menjadi 1000 harganya, maka yang didapat adalah ini 1,062. Kemudian gabungan analisis korelasi produk momen. Dengan rumus ini seperti yang teman-teman lihat pula ya, N sigma X dikurangi sama seperti yang tadi ya, tinggal dimasukkan datanya dari hasil gabungan tadi, kemudian akan didapatkan hasil minus 63,164. Kemudian yang terakhir ada gabungan koefisien determinasi, tinggal dimasukkan angka dengan rumus seperti ini, namun akhirnya dikuadratkan. Setelah perhitungan ini akan mendapatkan hasil 3.990. Nah, yang mana kesimpulannya harga pokok Yamaha WR155 terhadap jumlah permintaan di pasar dapat dijelaskan 39,9%, sedangkan 60,1% dijelaskan oleh faktor lain. Itu saja di video yang saya dapat sampaikan.
Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.